Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadidah dari kelas 2B NPM 211063107001. Program Pendidikan PJKR, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Balik lagi sama aku dalam materi perkembangan manusia dari masa prenatal sampai masa bayi. Nah, masa prenatal adalah masa telur. Menurut William Salvage, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa mulai terbentuknya kedekatan bayi dengan orang tua. Ciri-ciri masa prenatal itu ada 6 guys. Yang pertama yaitu ada terjadinya pembauran sifat yang diturunkan oleh orang tua ke janin. Yang kedua itu ada pengaruh terhadap si ibunya. Yang ketiga kepastian jenis kelamin. Yang keempat pertumbuhan cepat. Yang kelima mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Dan yang terakhir itu ada membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Nah, tahap dalam masa prenatal itu ada 3 loh. Yang pertama itu ada tahap germinal. Tahap germinal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim. Menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel atau biasanya disebut dengan mitosis. Kalau gambarnya itu bisa dilihat guys. Nah, yang kedua itu ada tahap embrionik, di mana fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Yang ketiga itu ada tahap fetal, di mana janin yang berkembang setelah fase pembuahan dalam periode yang sama. Perkembangan janin dalam kandungan mulai membentuk kaki dan tangan, dan ginjalnya pun akan bergeser ke posisinya dan mulai membentuk urin. Memasuki minggu ke-8, si kecil akan berukuran seperti buah raspberry. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal itu ada 3 guys. Yang pertama itu ada teratogen, lalu ada faktor kesehatan ibu, sama yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Yang pertama, faktor teratogen. Apa sih teratogen itu? Nah, teratogen adalah agen ASI yang dapat menyebabkan bayi cacat lahir akibat terjadinya kelainan perkembangan pada janin selama dalam kandungan. Lalu yang kedua itu faktor kesehatan ibu. Bagaimana ya? Nah, jadi kondisi kesehatan ibu secara langsung menyeluruh juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan bagi si bayi atau masa prenatal. Nah, yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Menurut studi Amerika Serikat dalam jurnal Epidemiologi dan Kesehatan Komunitas Tinggi, paparan polusi dan asap kendaraan bermotor pada awal dan akhir masa kehamilan bisa menyebabkan janin tidak tumbuh dengan baik sehingga lahir dengan berat badan yang rendah. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas itu adalah masa bayi. Bayi berkembang pesat, baik secara fisik maupun psikologis. Cepatnya pertumbuhan ini berubah tidak hanya terjadi pada penampilan, tetapi dalam kemampuan. Masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan pada orang lain. Merupakan dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh dan memungkinkan bayi duduk, berdiri, dan menggerakkan benda-benda. Perkembangan bayi itu ada 4. Yang pertama itu perkembangan bayi baru lahir sampai usia 3 bulan. Yang kedua ada perkembangan usia bayi dari 4 sampai 6 bulan. Yang ketiga ada perkembangan bayi 7 sampai 9 bulan. Nah, dan yang terakhir itu perkembangan bayi 10 sampai 11 bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa bayi itu ada 4. Yang pertama ada gangguan hormon, yang kedua nutrisi dan makanan,
Yang ketiga, sanitasi. Dan yang terakhir itu ada kesehatan anak. Itulah materi perkembangan masa prenatal sampai masa bayi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.